Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel kami. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel Ar-Rahman dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Ya, kita mulai nih. Pembahasan hari ini adalah mengenai banyaknya informasi tentang Rebo Wekasan. Jadi yang dimaksud dengan Rebo Wekasan aslinya dalam buku Falaki itu namanya Rabu Lekasan, bukan Rabu Wekasan. Asli dalam buku itu. Dan itu bukan terjadi hanya pada bulan Safar sampai ke Mulut aja, tapi setiap bulan. Jadi Rabu akhir setiap bulan sampai ke Rabu awal setiap bulan dalam posisi 1 minggu. Jadi di bulan Januari juga ada, Februari ada. Itu menurut buku Falakinya. Cuma yang paling ngetopnya memang di bulan Safar sampai menuju Mulut. Itu yang paling ngetop. Jadi hari Rabu akhir bulan sampai Rabu awal bulan. Dan kalau nama bukunya, di bukunya itu Lekasan, bukan Wekasan. Tapi kan gak jadi masalah itu sebetulnya ya. Itu kan cara pandang orang aja. Nah, jadi posisinya bukan 1 hari tapi 7 hari. Sebetulnya untuk Rebu Lekasan ini, Wekasan juga nggak apa-apa sih. ya, atau Wekasan, Ya. apa yang terkandung dari nilai-nilai dari hari Rebu Lekasan itu sendiri? Oh iya, maksudnya sebetulnya apa sih yang terjadi gitu? Ya. Kenapa orang sangat tertarik dengan hari Rebo itu sendiri ya, sampai ke Rebo awal bulan? Menurut cerita itu memang ada hubungannya dengan olahan, dengan kalau kata orang untuk peningkatan spiritual. Ada kalau menurut cerita, apalagi dalam cerita tentang budak Angon, itu memang ada hubungannya, ada keterkaitannya. Jadi bagaimana si budak Angon itu memperdalam setiap bulannya. Dia selalu dia memperbuat atau memperdalam kemampuannya itu selalu mulai dari Rebo Wekasan itu, dari hari Rebo sampai Rebo awal, di Rebo akhir sampai Rebo awal setiap bulan. Karena memang padat di situ ya, materinya sangat padat. Di situ ada teori puasa mapal tanggal, nutup tanggal, di situ juga ada namtuannya, begitu. Jadi sangat padat dalam teori secara ininya, secara logikanya, kemampuan barokah sangat tinggi di situ. Jadi wajar kalau tiba-tiba orang-orang spiritual lebih suka memperdalam di posisi daerah situ. Antara Rabu akhir setiap bulan dan Rabu awal setiap bulan. Cuma memang yang paling ngetopnya, yang paling terkenalnya di Rabu Safar akhir nih sampai ke Rabu awal dulu. Itu yang paling terkenalnya memang. Seperti kayak tahun Alif sama tahun Jim awal dan Jim akhir, itu yang paling terkenal dalam setahun. Ini yang saya tanyakan Pak, kenapa kok Rebo Wekasan cuman hari Rabu aja, nggak hari yang lain-lain gitu? Gimana itu Pak? Begini, kalau misalnya hari yang lain, misalnya kita jatuh misalnya hari Selasa. Iya. Selasa kan hitungan waktunya kan 3. Kalau misalnya kita jatuh pada hari Jumat kan 6. Kalau Rabu kan 7 hitungannya. Jadi 7 hari diambilnya. Jadi Rabu ketemu Rabu. Nanti kalau misalnya Jumat dimulainya, itu cuma 6 hari. Sedangkan hari dalam hitungan kita 7. Maka jatuhlah Rabu. Sebetulnya seperti itu. Kalau dia jatuhnya di hari Sabtu kan 9. Iya. Gitu. Nah, sedangkan dalam hari, hitungan hari itu 7 hari kita. Makanya jatuhlah hari Rabu. 7 hari dalam ilmu falak atau bagaimana? Semua secara hukum. Secara hukum. Secara hukum 1 minggu itu 7 hari. Itu secara hukum, secara umum seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ngambilnya hari Jumat cuma 6 hari, kurang dong 1 hari. Kalau kita ngambilnya hari Sabtu 9 hari berarti. Nah, kalau Rabu itu 7. Pas dengan harinya. 7 hari. Jadi jatuhlah hari Rabu. Gitu.
Makanya sebetulnya bukan, ada yang mengatakan ke saya katanya Rabu Wakasan penuh dengan Kliwon. Sebetulnya tergantung hari Rebonya. Bisa Kliwon, bisa Wage, bisa Pahing. Kan begitu. Tapi yang jelas Rebo itu hitungannya 7. Gitu. Jadi 7 di Rebo akhir bulan, Rebo awal bulan. 7 hitungannya. Karena hitung 7 karena 7 hari. Ya, Apakah hari Rebo Wakasan ini Pak ada ritual khusus atau Pak ada ibadah khusus yang bisa dilakukan? Oh iya. Sebetulnya gini, biasanya itu kalau setiap akhir bulan itu ada dalam beberapa teori spiritual ya, dalam beberapa teori pengetahuan ada olahan sebenarnya gitu. Karena di situ ada istilahnya menyambut tahun apa awal bulan atau akhir bulan, ada juga di situ ada juga ketemu dengan katanya apa 40 hari puasa, kan di situ ada hitungan-hitungannya. Di situ ada. Cuma emang yang harus digarisbawahi, kalau Rabu akhir bulan dan Rabu awal bulan, setiap bulan memang ada pengaruh. Ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya ini apa kurang bagus. Makanya orang-orang tua kita zaman dulu itu selalu bilang hati-hati kalau di Rabu Wakasan, karena ada pengaruh-pengaruh cukup besar gitu. Tapi kenapa kok hanya di bulan Safar aja sampai ke mulut? Yang lain enggak. Sebetulnya yang lain sama. Gitu. Jok sama aja Rabu Wakasan juga. Cuma yang paling dominan orang untuk menggali sesuatu itu di bulan Safar menuju mulut. Itu paling dominannya. Seperti tahun-tahun hitungan tahun Falakiyah. Semua tahun kan sama. Cuma orang lebih tertumpu pada tahun Alif, tahun Jim awal, dan Jim akhir. Begitu. Sebenarnya ke situ gitu. Nah, untuk bocah Angonnya sendiri pada saat dia melaksanakan ini banyak dia melakukan hal-hal Iya. yang ini. Ya. Jadi gini, kalau yang disebut ilmu Falakiyah ya, di situ kita hubungkan gitu. Karena materi spiritual di situ pada saat Rabu Wakasan itu padat gitu. Itu dalam bukunya diceritakan di situ bahwa kalau kita olah itu akan menaikkan tingkat spiritual cukup tinggi, cukup lumayan tinggi gitu. Dan dicurigai disitulah tempatnya budak Anggon itu mengasah kemampuannya, memperdalam. Jadi pada setiap hari Rabu akhir bulan dan Rabu awal bulan, si budak Anggon itu memperdalam pengetahuannya. Karena kalau diurut satu demi satu itu banyak gitu. Banyak setiap akhir bulan ataupun awal bulan ada hitungan-hitungan spiritual yang cukup banyak di situ. Misalnya di bulan Februari aja itu ketemu dengan bulan Kabisat di situ. Nanti atau di bulan-bulan yang lain itu ketemu dengan Jumat Kliwon. Jadi banyak di situ. Jadi dia secara hitungan Falakiyah dia lebih konsentrasinya di situ. Lebih gitu karena pengaruh spiritualnya cukup lumayan tinggi. Gitu. Kalau secara hukum Falakiyah seperti itu hukumnya gitu. Jadi kenapa kok dia lari ke Rabu Wakasan? Karena waktunya 1 minggu, tapi materi spiritual yang didapat, barokah yang didapat lebih banyak. Gitu. Urutannya seperti itu. Berarti memang ada perbedaan ya di ini yang menjadikan perbedaan mungkin itu kali ya. Kan yang banyak beredar itu sekarang tuh Rabu Wakasan di bulan Safar Bulan ke Safar, ya. bulan Jim. Nah, kalau yang bulan-bulan lainnya itu ada nilai apa yang bisa membedakan antara bulan-bulan yang biasa dengan sebenarnya sama aja. Sebenarnya itu namanya Rabu Wakasan juga. Cuma permasalahannya hitungannya dia mulut ke situ. Dekat ke mulut ya. Ketemu mulut gitu. Seperti kayak tahun Alif sebetulnya tahun ini sama aja. Cuma hitungannya pas pada saat hitungan tahun Alif yang dihitung itu kena sewindu 80 tahun. Begitu hitungannya. Jadi pada saat Jim awal ketemu 80 tahun, mendekati 80 tahun dengan hitungan 4 tahun atau 5 tahun. Sama sekarang juga. Rabu Wakasan yang sebelumnya juga sama aja, cuma sekarang ini ketemu dengan mulut. Dimana kalau mulut itu kan bagi sebagian mayoritas orang Islam ataupun umumnya orang Islam punya dimensi yang cukup kuat dalam masalah spiritual. Itu aja.
Itu kalau bulan-bulan lain juga sama aja, cuma kemampuan secara spiritual orang-orang Muslim lebih kuat kan kalau mulut itu. Lebih banyak yang dikerjakan ya. Banyak yang dikerjakan, seperti ada yang mengambilkan tadarusan, ada yang mengambil katanya puasa, tirakat, banyak kan di situ. Kalau di bulan mulut kan banyak kan orang pada ke situ semua. Jadi lebih potensi barokahnya lebih banyak, lebih besar. Jadi orang bertumpu ke situ. Ya ini Pak yang saya tanyakan, memang kebanyakan orang-orang yang mengadakan rebokasan. Kadang-kadang ada pengajian itu apa tadarusan segala ini. Nah, yang saya tanyakan, adakah itu ayat-ayat yang harus dibacakan seperti itu Pak? Di bulan puasa Syafar itu Pak. Kalau yang di dalam hukum Falakiyah ya, Ya, dalam Falakiyah tidak mencatat seperti itu. nggak ada. Tidak ada. Iya. Cuma biasanya kalau sudah mendekati mulut pasti kan salawat. Salawat. Ya. Kalau sudah mulut, Pak. Iya. Iya kan? Banyak kan tadarusan. Tapi yang jelas makna wakasan di bulan Safar menuju mulut diperhitungkan sama orang-orang yang mengerti tentang spiritual lebih tinggi barokahnya. Itu aja perbedaannya. Menurut hitungan mereka. Secara hukum falakiyah semuanya sama. Gitu. Tidak, dia dalam ilmu tidak membedakan. Cuma hanya kebetulan secara hukum spiritual disitulah seperti bakal sebuah kejadian yang membuat kita ataupun spiritual kita naik atau barokah kita nambah. Hanya itu aja perbedaan. Saya juga ini ingin menyampaikan kepada yang lain-lain itu, kepada kawan-kawan ya, yang mereka yang telah bantu kita ya untuk supaya kelangsungan channel kita ini. Juga terima kasih banyak gitu kawan-kawan semua yang mendukung, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, yang mendukung channel kita ini. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih gitu. Mudah-mudahan bisa channel Al-Rahman bisa berkembang lebih jauh lagi, bisa berbuat lebih banyak lagi untuk orang banyak. Itu aja ya, saya cukup ya. Ikuti terus video-video kami selanjutnya. Thanks for watching.